Assalamualaikum. Olahan mie memang gak ada duanya dijadikan ide jajanan. Bentuknya yang unik, rasanya yang enak, gak cuma anak-anak aja tapi orang dewasa juga suka. Seperti resep yang pertama ini, sis mie jual 1000-an. Berikut cara buatnya. Masukkan air sebanyak 1 liter ke dalam panci, kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kita siapkan mie telur. Di sini aku pakai mie telur cap 3 ayam. Pokoknya mie-nya yang panjang seperti ini seberat 200 gram. Kemudian masukkan ke dalam air yang sudah kita panaskan tadi. Seduh mie dengan cara seperti ini, jadi jangan dipatahkan ya, biarkan aja memanjang seperti ini. Kemudian tutup. Ini kita biarkan sampai agak lembek ya. Nah, misalnya bagian bawahnya sudah lembek, bagian atasnya belum, ini bisa kita balik. Kemudian tunggu kembali sampai semuanya benar-benar empuk dan mengembang. Tutup kembali, biarkan sampai keseluruhan mie mengembang. Setelah mie-nya mengembang keseluruhannya, ini bisa kita buang airnya, kemudian disaring dan biarkan dulu sampai benar-benar dingin. Siapkan sosis panjang berukuran 16 cm. Di sini aku siapkan 5 piece sosis dulu, nanti kalau kurang nanti bisa ditambah ya. Langsung aja kupas dulu plastiknya. Kemudian bagi menjadi 3 bagian. Dan satu bagiannya ini kita bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Tusuk dengan tusukan sate dengan cara seperti ini. Bagian yang melengkungnya ini kita ambil. Jadi hasilnya nanti nggak retak ya. Pastikan saat menusuknya jangan sampai retak, pokoknya tepat berada di tengah-tengah. Selesai ditusuk, nah ini sosisnya ada yang retak sedikit nggak apa-apa ya teman-teman, asal jangan retak banyak. Kalau retak banyak segera diganti sosisnya supaya nanti saat digoreng nggak lepas-lepas. Siapkan mie yang sudah dingin tadi, kemudian ambil 2 helai mie. Nah ini kita cari yang sama panjangnya ya. Kemudian digulung ke sosis seperti ini. Kemudian bagian yang ujungnya ini kita rekatkan seperti ini aja dan hasilnya nempel banget ya. Kemudian ambil lagi 2 helai mie. Kemudian kita teruskan aja menggulung ke sosisnya. Usahakan mie-nya jangan sampai putus supaya nanti hasilnya rapi. Nah, seperti ini. Bagian ujungnya kita rekatkan kembali seperti ini aja, tanpa ada lem ya. Pokoknya ditekan aja sedikit seperti ini, hasilnya nempel banget. Sosisnya sudah habis tapi mie-nya masih banyak, bisa kita tambahkan sosisnya. Langsung aja kita belah menjadi 3 bagian. Kemudian satu bagiannya ini kita belah lagi menjadi 2 bagian. Jangan lupa plastiknya dibuang dulu. Kemudian tusuk dengan tusukan sate. Hati-hati jangan sampai retak ya. Langsung aja digulung dengan mie. Pilih mie-nya yang panjang-panjang ya teman-teman, supaya nanti mudah untuk menggulungnya dan hasilnya bagus, rapi. Kemudian digulung-gulung seperti ini. Bagian ujungnya langsung aja kita rekatkan seperti ini aja, agak sedikit ditekan, nanti hasilnya nempel ya. Kemudian 2 helai lagi. Nah ini bagian ujungnya tinggal ditempelin aja, ditekan kayak gini aja udah nempel banget. Nah hasilnya cukup rapi ya. Lakukan terus sampai mie-nya habis. Siapkan 1 butir telur ayam. Masukkan ke dalam piring. Tambahkan 1 sendok teh kaldu sapi bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan tepung maizena. Larutkan dengan 2 sendok makan air tepung maizenanya supaya nanti tepung maizenanya nggak bergerindil ya. Aduk sampai tercampur rata tepung maizena dan air.
Masukkan ke dalam telur. Aduk semua bahan ini sampai benar-benar tercampur rata. Celup sismi ke dalam kocokan telur. Dan biar nggak boros minyak, ini kita goreng sekaligus ya. 6 tusuk juga cukup. Kemudian dibalur-balurkan seperti ini sampai telur menutupi sismi. Panaskan minyak goreng di api sedang dan minyak yang banyak supaya nanti sisminya tenggelam. Kemudian celupkan sismi, kemudian diputar-putar seperti ini supaya telurnya ikut tergulung dengan sisminya. Nah, jangan lupa diputar-putar ya, supaya nanti telurnya nggak mubazir, benar-benar ikut ke dalam mie-nya. Ini kita goreng sampai benar-benar matang. Nah, sudah seperti ini bisa diangkat dan ditiriskan. Selesai digoreng sisminya, siap dinikmati selagi hangat. Untuk yang belum digorengnya, ini bisa kita simpan di dalam kulkas atau dalam freezer untuk stok, simpan dalam wadah yang tertutup. Teman-teman bisa menjual sos mie ini dengan harga 1000-an aja ya. Misalnya ada yang beli lebih dari 1 piece, teman-teman bisa sediakan plastik perapatan seperti ini. Kemudian masukkan saus encernya, karena sos mie ini enaknya dimakan dengan saus encer ya. Saus encer ini terbuat dari saus kental yang ditambahkan dengan air matang. Tingkat keencerannya sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Nah, ini siap untuk dinikmati. Nah, ini anget-anget dimakan, rasanya enak banget ya teman-teman. Masya Allah, lembut di luar dan lembut banget di dalam. Ada sosisnya itu gurih, kemudian ada telurnya, enak banget ya teman-teman. Dijamin dari anak-anak sampai orang dewasa pasti suka. Dari modal kurang lebih 24.000 dapat 48 tusuk sismi yang enak banget. Jual 1000-an udah untung banyak. Resep kedua si paling favorit nih, sempol sos mie jual 1000-an. Siapkan 5 batang sosis yang panjangnya sekitar 10 cm. Di sini aku menggunakan sosis rasa ayam. Buang dulu plastiknya. Masukkan sosis ke dalam air mendidih, kemudian rebus kurang lebih selama 3 menit aja atau sampai mengapung. Sosis sudah mengapung seperti ini, segera angkat kemudian dinginkan. Setelah sosis dingin, potong sosis menjadi 8 potongan yang sama rata. Kita bagi 2 dulu seperti ini, kemudian satu bagiannya kita bagi 2 lagi, kemudian bagi 2 lagi, jadi kita bisa mendapatkan hasil potongan 8 potongan untuk per sosisnya. Siapkan tusukan cilok yang pendek seperti ini, kemudian tusuk sosisnya. Siapkan 1 bungkus mie kering, ditulisannya seberat 270 gram. Ini aku menggunakan merek lokal ya. Teman-teman bisa menggunakan merek mie kering apa aja, yang penting beratnya sama. Masukkan mie kering ke dalam air yang sudah mendidih. Ini aku menggunakan air sisa rebusan sosis ya. Langsung aja kita masukkan semua mie keringnya, kemudian rendam. Kita rebus jangan lama-lama, kurang lebih selama 5 menit aja, atau sampai mie-nya benar-benar matang seperti ini. Mie sudah matang, kemudian angkat, buang airnya, lalu tiriskan, masukkan ke dalam wadah. Selagi panas langsung kita potong pendek-pendek, tapi jangan lama-lama ya. Sependek ini aja, yang penting nanti bisa kita aduk nantinya. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok makan kaldu sapi bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan 150 gram tepung aci atau tepung tapioka atau tepung sagu juga boleh. Aduk sampai tercampur rata selagi minyak masih panas. Supaya lebih nikmat lagi, kita bisa menambahkan setengah sendok makan bawang putih bubuk atau setara dengan 1 saset. Aduk rata kembali.
Setelah tercampur rata tepung aci dengan mie-nya, langsung kita masukkan 100 ml air panas. Aduk rata kembali. Kalau sudah hangat, bisa kita lanjutkan mengaduk menggunakan tangan. Aduk adonannya jangan sampai terlalu ulen ya. Pokoknya asal rata aja sudah cukup. Karena kalau kelamaan nanti bisa alot ya teman-teman. Jadi secukupnya aja seperti ini. Nah, sudah tercampur rata semuanya seperti ini, siap untuk kita bentuk. Ambil adonan, kemudian timbang beratnya sekitar 22 gram. Kemudian pipihkan. Masukkan sosis, kemudian tutup. Pastikan tutup yang rapat ya. Kemudian bisa sambil kita tekan-tekan seperti ini. Kita bentuk seperti sempol atau seperti paha ayam. Pastikan saat mengisi sosis pada adonan harus benar-benar tertutup sosisnya ya. Karena kalau terbuka sedikit aja nanti saat kita rebus bisa bocor dan hasilnya kurang bagus. Jadi harus benar-benar tertutup rapat. Selesai dibentuk semuanya. Nah, ini dia hasilnya banyak banget. Sekarang kita siapkan air yang sudah panas. Kemudian masukkan 1 sendok makan minyak goreng nanti supaya biar nggak lengket sempolnya. Kemudian masukkan sampol mie-nya. Masukkan separuh aja dulu ya, jangan banyak-banyak. Kemudian ini kita rebus kurang lebih selama 5 menit aja, jangan lama-lama di api sedang. Setelah 5 menit hasilnya sudah matang seperti ini, bisa diangkat kemudian tiriskan. Sudah separuh kita rebus, ini hasilnya ada yang retak nih seperti ini. Kalau ada yang retak seperti ini langsung aja kita tempel-tempelkan lagi atau kita kepal-kepal lagi. Jadi nanti hasilnya bisa nempel lagi ya. Ini bisa kita lakukan dalam kondisi dingin. Nah, hasilnya nempel banget kan, jadi nggak ada yang gagal. Setelah sampol mie-nya sudah dingin, ini bisa kita masukkan ke dalam wadah donat seperti ini, kemudian tutup rapat. Ini bisa teman-teman masukkan ke dalam kulkas atau ke dalam freezer untuk stok di hari selanjutnya. Siapkan 2 butir telur ayam. Masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu sapi bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk atau lada bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan sampol mie ke dalam kocokan telur secukupnya aja dulu. Balur-balurkan telur ke sempol. Pastikan sempolnya benar-benar terbalur dengan telurnya ya. Kalau sudah terbalur semuanya seperti ini, siapkan minyak goreng yang sudah panas, kita nyalakan di api besar. Setelah minyaknya sudah benar-benar panas, langsung kita masukkan sampol mie-nya. Kenapa menggunakan minyak goreng yang sudah benar-benar panas? Supaya hasil telurnya itu cantik dan menarik ya. Jadi nanti hasilnya bagus banget deh. Nah, ini kita goreng, bisa kita sambil aduk-aduk. Kita goreng sampai matang bagian luarnya. Karena sempolnya mie sendiri itu kan sudah matang ya. Nah, ini dia telurnya pun sudah matang, bisa diangkat kemudian tiriskan. Nah, ini dia sampol mie-nya sudah digoreng semuanya, siap dinikmati selagi hangat. Untuk dijual seribuan kita bisa sediakan plastik ukuran 7 x 15 cm seperti ini. Terlihat ya sampol mie-nya benar-benar cantik banget. Kemudian langsung kita kasih saus encer seperti ini. Kalau anak-anak yang suka saus encer ya, atau bisa juga kita sediakan kecap manis. Nah, ini dia hasilnya. Selain menarik rasanya, Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, gurih. Terus mie-nya tuh super lembut banget. Kemudian sosisnya juga matang. Ditambah dengan saus encer, kemudian ada telurnya, benar-benar ini gurih banget. Dijual seribuan, insya Allah laris manis dan anak-anak pasti suka.
Dari modal kurang lebih Rp18.800 dapat 40 tusuk, modal per tusuknya jatuh di Rp470. Kita bisa jual dengan harga seribuan, udah untung banget, atau jual aja sesuaikan dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.